Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aldira Elsafina Margirahayu dengan NIM 0514291181 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik yang akan mempresentasikan mengenai tugas berpraktik mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang berjudul Analisis Permasalahan Pelayanan Pembuatan KTP di Kantor Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, tinjauan terhadap sistem antrian, tata ruang, dan sikap pegawai. Baik, yang pertama ada pendahuluan, yaitu pelayanan publik merupakan semua rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh negara, pemerintah daerah, badan publik, atau pihak yang diberi tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Hal ini juga tercermin dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berlandaskan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, dan profesionalisme, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam mendapatkan layanan yang layak. Permasalahan pelayanan publik di Jawa Barat, khususnya yang sering muncul pada layanan administrasi seperti pembuatan KTP, meliputi antrian dan waktu tunggu yang panjang, tata ruang layanan yang tidak memadai, sehingga pengunjung terasa sesak, tidak kondusif, serta perilaku pegawai yang kurang bersahabat. Menurut Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, standar indikator pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: pertama, prosedur pelayanan mencakup kemudahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dua, waktu pelayanan mencakup durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan. Ketiga, biaya pelayanan mencakup biaya yang diperlukan selama proses pengurusan atau penerimaan layanan. Keempat, produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diterima. 5. Sarana dan prasarana pelayanan, yaitu fasilitas yang memadai. 6. Kompetensi petugas pelayanan, sikap serta perilaku yang ditunjukkan oleh penyelenggara layanan kepada publik. Kemudian metodenya, analisis ini menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi ulasan masyarakat di Google Maps Kantor Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, karena ulasan tersebut merupakan informasi publik yang telah tersedia sebelum dan dapat menggambarkan pengalaman warga terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Lanjut ke pembahasan permasalahan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Cibitung dalam proses pembuatan KTP. Terlihat jelas dari tidak adanya sistem nomor antrian, sehingga warga terpaksa menumpuk di area pelayanan tanpa kepastian giliran. Teori antrian menurut Erlang dalam Kendal 1953 menekankan efisiensi alur pelayanan melalui pengaturan antrian, jumlah loket, kapasitas pelayanan, dan waktu tunggu. Ketika tidak ada sistem norma antrian, maka terjadi ketidakpastian, kerumunan, serta waktu tunggu yang tidak terukur. Model antrian modern merekomendasikan penggunaan sistem normal antrian, multi-channel service, dan pemantauan waktu pelayanan. Selain itu, tata ruang tunggu yang kurang baik semakin memperparah kualitas pelayanan yang diterima warga Kecamatan Cibitung. Ruang tunggu yang tidak tertata rapi, tidak dipisahkan sesuai kategori pelayanan, atau tidak memadai membuat warga harus menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman. Minimnya fasilitas seperti tempat duduk yang cukup, ventilasi yang baik, atau tata ruang yang mendukung alur pelayanan menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efektif. Menurut Zaitami 2000, terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu yang pertama, reliability atau keandalan, kemampuan memberikan jasa yang dijanjikan secara tepat dan konsisten. Kedua, jaminan, yaitu pengetahuan, kesopanan pegawai, dan kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kelayak publik. Ketiga, bukti fisik, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi. 4. Empati, perhatian individual dan perawatan personal terhadap pelanggan atau khalayak publik. Kelima, daya tanggap, kemauan membantu pelanggan dan memberikan layanan cepat dan tepat.
Menurut Weber, pelayanan publik yang ideal harus dijalankan secara rasional dan berlandaskan aturan formal agar menghasilkan kepastian keadilan serta efisiensi bagi seluruh warga dalam konteks pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP. Weber menekankan bahwa setiap proses harus memiliki prosedur antrian yang jelas, tertulis, dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi kekacauan atau ketidakpastian dalam mendapatkan layanan. Solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan analisis permasalahan dan terkait teori yang telah digunakan. Solusi yang dapat ditawarkan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan nomor antrian yang terintegrasi dengan teknologi digital. Kedua, redesign tata ruang tunggu. Ketiga, memperbarui SOP pelayanan. Keempat, memberikan pelatihan kompetensi kepada pegawai. Kemudian, cara pengimplementasiannya yang pertama, perencanaan, yaitu identifikasi ulang tata ruang pelayanan, susun anggaran untuk mesin antrian, perbaikan ruang, dan pelatihan pegawai. Libatkan pegawai serta masyarakat agar rencana sesuai kebutuhan. Hambatannya, identifikasi kebutuhan tidak akurat, anggaran terlambat, dan kurangnya partisipasi. Kedua, implementasi mesin antrian digital. Pasang mesin antrian digital, lakukan pelatihan operator, serta uji coba 1 hingga 2 minggu untuk melihat kendala teknis dan penyesuaian sistem. Hambatannya, gangguan jaringan, pegawai belum terbiasa, warga bingung menggunakan mesin. Yang ketiga, implementasi pelatihan pegawai. Adakan coaching bulanan tentang komunikasi publik dan evaluasi kinerja berdasarkan standar layanan, waktu tunggu, dan feedback warga. Hambatan yang akan muncul, motivasi rendah, resistensi perubahan, dan hasil pelatihan tidak diterapkan. Keempat, monitoring dan evaluasi. Lakukan survei kepuasan bulanan, audit waktu tunggu, dan analisis keluhan serta durasi layanan untuk mengidentifikasi masalah. Hambatan yang akan muncul, respon survei yang rendah, data tidak konsisten, dan rekomendasi perbaikan tidak ditindaklanjuti. Maka kesimpulannya, pelayanan pembuatan KTP di kantor Kecamatan Cibitung masih menghadapi masalah utama berupa tidak adanya sistem antrian yang jelas, tata ruang yang kurang mendukung, dan sikap pegawai yang belum profesional. Permasalahan tersebut menurunkan kenyamanan serta kepuasan warga dan menunjukkan belum optimalnya penerapan standar pelayanan publik. Melalui penerapan sistem antrian digital, perbaikan tata ruang, pembaruan SOP, pelatihan pegawai, serta monitoring berkala, kualitas pelayanan dapat ditingkatkan menjadi lebih tertib, efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada masukan atau saran, saya sangat menerima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.